Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Kaudin. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi sebuah aplikasi pengolahan angka, yaitu Microsoft Excel. Pertama, kita menuju web browser kesayangan kalian, lalu ketikkan Microsoft.com. Kenapa Microsoft.com? Karena ini adalah web asli dari Microsoft. Kalian harus masuk dahulu sebelum menuju ke penginstalasian. Jadi masuk dahulu, karena saya sudah masuk di webnya, jadi kita bisa menuju ke Microsoft 365 yang berada di sisi sebelah pojok kiri. Lalu kalian bisa memilih pribadi dan keluarga, bisnis, perusahaan, ataupun pendidikan. Karena saya memilih pribadi, saya klik yang ini. Selanjutnya kita beli sekarang untuk pendownloadan. Nah, karena Microsoft itu berbayar dengan harga 1,3 juta per tahun, kalian bisa membelinya di sini. Nah, karena saya berhubung sudah mempunyai yang bagian bajakannya, jadi saya akan buatkan kalian ya. Ini dia, kalian bisa klik saja utuhannya, lalu akan jalan di sini. Kalian bisa memilih Word, Access, Publisher, Excel, OneNote, atau PowerPoint dan lain-lain. Nah, kita di sini akan memilih Excel dan menjalankan instalasinya. Dan sudah masuk. Tunggu prosesnya dengan sampai selesai. Karena instalasinya sudah selesai, kita akan menuju ke dialihkan lagi ke tampilan seperti ini lagi. Jika sudah, berarti kalian sudah berhasil mendownload sebuah Excel-nya di sini dan tampil di desktop kalian. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara kalian membuat worksheet baru ya. Oke. Sini kalian menuju ke new atau new blank workbook. Nah, di sini kalian bisa mulai mengerjakan pekerjaan kalian masing-masing. Cukup sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke Microsoft Excel. Nah, apa sih itu Microsoft Excel itu? Jadi Microsoft Excel itu adalah aplikasi pengolahan angka. Di sana kalian bisa mengolah data, membuat tempat kerja, dan lain-lain. Nah, kita akan mulai untuk membuat workbook baru ya di sini. Nah, di sini tuh kalian bisa melihat ada home, file, insert, page layout, formula, data, review, view, developer help. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Excel ini. Nah, untuk kelebihan Microsoft Excel sendiri ini ada, yaitu dapat digunakan di berbagai operasi, yaitu Windows ataupun macOS. Nah, tampilannya itu sangat mudah di Excel ini, yaitu ya simple kayak gini. Kalian bisa membuat kerja baru, open file kalian, bisa save lembar kerja kalian, bisa ngeprint juga di sini dan lain-lain. Selanjutnya, yang sangat fitur di sini tuh sangat luas dan besar. Kalian bisa melihat di sini ada ya sama sih sebenarnya kayak Word, kalian bisa ganti font kalian, ukuran kalian. Di sini ada tombol maksudnya button buat print kalian, kerja kalian. Di sini ada misal di sini untuk kata tengah, atau tengah, ini ada kiri, kanan. Selanjutnya, lisensi program yang dapat digunakan secara grosir dan lebih murah. Sebenarnya nggak murah banget, kecuali kalau kalian punya uang, kalian bisa beli ini dengan harga yang murah.
Nah, kalau kekurangannya itu di sini tuh ya seperti yang saya bilang tadi, Microsoft Office itu mahal. Lalu akses fungsi program yang terbatas. Kenapa terbatas? Karena ya per tahun, kalian bisa beli per tahun. Jika sudah melewati batas tahunan itu, kalian nggak bisa lagi menggunakan Microsoft Excel lagi. Kalian harus berlangganan kembali. Contohnya kayak jika kalian sudah habis gitu masa setahunnya, di sini tuh kalian nggak bisa untuk mengedit ataupun ya mengedit bekerja pun nggak bisa mengedit seperti itu. Nah, di sini tuh add-ins-nya tuh kurang, dimana itu add-in itu adalah ini maksudnya contoh kayak kalau di Word itu kayak station itu. Nah, di sini tuh kurang. Lumayan banyak sebenarnya ya kurang gitu. Nah, lalu saya akan menjelaskan ada apa aja sih di Microsoft Excel ini ya. Tadi saya sudah menjelaskan file dan home, selanjutnya ada di insert. Nah, ini ada tabel, kalian bisa klik. Nah, di sini tuh kalian ada ya rumusnya itu awal dasarnya. Kalian klik aja oke. Okay. Nah, karena munculnya dikit satu doang, kalian tuh bisa memperbesar si tabel ini gitu. Caranya adalah klik pojok bawah ini, lalu kita geser ke bawah. Nah, ini. Nah, tidak hanya ke bawah, kalian bisa ke kanan, ke samping, gini. Nah, oke, sini. Oke. Nah, di sini kalian bisa mengedit, contohnya seperti nomor, lalu nama, dan lain-lain misalnya. Saya akan menunjukkan kalian, misalnya ini adalah nomor 1, lalu ini nomor 2. Di Excel ini cukup enak karena kalian tinggal blok 2 ini, lalu tinggal di pojok kanan bawah di sini kalian tarik ke bawah, lalu akan otomatis mengisi nomornya seperti itu. Lalu ada di page layout. Nah, page layout ini dimana kalian bisa mengedit kerja kalian, yaitu ada margin, normal, white, lalu ada orientation. Orientation ini adalah kerja kalian mau portrait ataupun landscape, kalian bisa memilihnya di sini. Lalu ada size rumah kerja kalian. Di sini ada letter, tabloid, legal, statement, eksekutif, A3, A4, A5, B4, B5. Bahkan kalian bisa klik ini untuk custom rumah kerja kalian. Nah, selanjutnya ada print area. Apa sih itu print area itu? Jadi kalian tuh bisa print sendiri. Kalian bisa, misal kalian ingin print di tabel ini saja, kalian cukup blok, ya, blok segini, lalu kalian klik print area. Nah, jika sudah diklik print area, nanti si output printnya itu akan hanya sebatas di tabelnya saja gitu. Nah, selanjutnya ada print, kalian bisa remove ataupun nambah worksheet baru. Nah, ini begini tuh biasanya rumah kerja kalian, ukurannya itu A4. Lalu ada background, kalian bisa custom background kalian di sini untuk outputnya. Lalu ada formula. Nah, di formula ini banyak rumus yang bisa kalian gunakan. Affect, sum, nama affect, kata, dan if, hyperlink, count, itu mark, sin, sum if, tentunya. Selanjutnya ada auto sum. Jadi kalau auto sum itu jika kalian menambahkan 4, 3, 4, 5, lalu kalian block. Nah,
Ini adalah hasil dari autosum lesson ini yang tadi di sini autosum. Kalian bisa memilih average, count, number, mark, mean, dan lain-lain. Selanjutnya ada data. Kalian bisa membuat berbagai data di sini ya. Mulai dari view di mana paper kalian di sini. Ada zoom, ada persen, 1%. Ya, ini zoom. Aduh, ada new window ini nanti akan jadi ada, nah ini book 1 2 sama seperti sebelumnya, tapi ini adalah window yang baru. Oke, selanjutnya ada developer. Nah, jika kalian bingung untuk menggunakan aplikasi ini, kalian bisa menuju ke help untuk menanyakan ke support komunitas dan pada desain. Nah, tabel desain ini itu kalian bisa custom tabelnya ingin seperti apa, ini adalah warnanya dan lain-lain ya, seperti itu, banyak pilihannya di sini. Oke, cukup sekian mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki. Saya dari kelas B, kelompok 6 aplikasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang worksheet atau sheet lembaran kerja pada Microsoft Excel. Di sini di bagian pojok kiri ini ada sheet 1. Sekarang kita tambahkan sheetnya dengan cara klik tombol panah ini, maka otomatis akan bertambah menjadi 2 sheet. Lalu tambah lagi. Misal ini kan ada 4 sheet. Sekarang kita ganti sheet yang pertama, ganti namanya dengan cara klik kanan, rename. Misal ganti contoh 1. Itu adalah cara untuk mengganti atau menambahkan sheet baru, mengganti nama sheetnya. Sekarang cara menghapus sheet, tinggal klik kanan lalu delete. Lalu sekarang misalnya saya punya data di contoh 1, misal ada data 10, 11, 12. Nah, si data ini akan kita kunci dengan cara di blok, lalu pergi ke review, lalu pilih rotate sheet. Nah, di sini ada beberapa jenis gitu. Misalnya orang lain yang membuka format ini, kita memberikannya secara keseluruhan atau enggak. Misal yang diajukan di sini cuma untuk bisa diblok doang. Misalnya kita aktifkan format columns, format row, insert column. Nah, sekarang kita pilih aja yang direkomendasikan, yaitu yang di atas 2 ini. Klik OK. Maka otomatis data yang di sheet 1 ini akan terkunci. Bagaimana kita tahu cara data ini terkunci? Di sini ada float sheet, yaitu tandanya udah terkunci, misal home. Maka semua tombol editing di sini akan berwarna abu-abu atau tidak bisa diklik. Sekarang kita buka lagi, maka udah terbuka. Lalu selanjutnya
cara menyembunyikan sheet kita. Misal ini ada sheet 2, sheet 3. Kita sembunyikan sheet 2. Caranya klik kanan lalu pilih hide. Maka sheet 2 yang tadi akan tidak ada atau disembunyikan. Cara mengembalikannya, misalnya kita klik di mana saja, mau di sheet 4, sheet 5, misal di sheet 4 kita klik lalu unhide, maka akan muncul lagi sheet 2. Lalu selanjutnya ada cell. Cell adalah kotak-kotak atau sebuah kotak ini yang ada di lembar kerja ini adalah sebuah sel. Kalau range yaitu kotak gabungan beberapa sel, misal seperti ini. Ini adalah sebuah range. Sebuah sel pasti memiliki alamat atau namanya, misal seperti data 1 ini. Data 1 ini berada di sel A3, yaitu di sel A3. Kita bisa lihat di baris ini. Data 10 ada di A4, 11 ada di A5, 12 ada di A6. Lalu selanjutnya ada tipe data pada Microsoft Excel. Tipe data pada Microsoft Excel yaitu ada 3. Yang pertama ada label untuk sebuah teks atau angka yang sebuah teks. Lalu ada file atau untuk tipe data yang angkanya ribuan, angka desimal, angka negatif, untuk tanggal dan waktu. Lalu selanjutnya ada format, yaitu rumus Microsoft Excel seperti sum, terus dan yang lainnya gitulah. Lalu selanjutnya cara untuk melebarkan kolom atau melebarkan atau meninggikan kolomnya. Misal ada sebuah data, sebuah tabel gini, kita bisa melebarkan atau menyesuaikan si kolom ini. Caranya, jika kita ingin melebarkan, klik di bagian sini lalu drag, tekan, pindahkan, begitu. Ini untuk memanjangkan kita bisa klik di bagian sini lalu tarik ke bawah, maka otomatis kolom ini akan melebar. Untuk mengembalikannya kita bisa klik 2 kali di bagian sini, ini, lalu untuk ini klik 2 kali, maka akan tersusun secara rapi. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah list yang otomatis. Caranya misal kita ini hapus dulu. Misal kita membuat list bulan, kita ketikkan di sini Januari, lalu kita klik di pojok ini, lalu tekan dan tarik ke pinggir, maka otomatis akan membuat sebuah list. Lalu untuk ini misal kita membuat list baru, caranya pergi ke file, lalu more option, pilih add page, lalu cari edit custom list. Misal kita membuat list baru, caranya klik di sini, kita klikkan list baru, misal nama kota.
add dan klik OK. Sekarang kita membuat list yang tadi telah kita buat. Caranya kita klik nama kotanya di sini, Jakarta, lalu klik di pojok kanan ini dan drag ke bawah, maka otomatis akan membuat sebuah list secara otomatis. Lalu selanjutnya yaitu membuat komen pada sebuah lembar kerja. Misal kita membuat komen di kolom ini, kita klik kanan lalu new comment, kita komenkan misal maka otomatis akan muncul komen yang telah tadi saya berikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus yang terdapat pada Microsoft Excel. Yang pertama itu di sini terdapat mahasiswa beserta nilai. Nah, untuk menentukan jumlah nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, jumlah mahasiswa ataupun predikat ini, saya menggunakan berbagai rumus. Nah, untuk menentukan jumlah nilai pada mahasiswa, di sini saya menggunakan rumus sum. Lalu klik nilai yang akan dijumlahkan, tekan enter. Hasil otomatis akan terdapat pada kolom F. Untuk menentukan nilai rata-rata, di sini gunakan rumus average. Yang artinya itu rata-rata. Nah, lalu klik bagian atau nilai yang akan di rata-ratakan. Lalu pencet enter. Hasilnya rata-rata adalah 83. Nah, untuk nilai maksimum di sini saya menggunakan rumus max. Lalu blok nilai yang akan dicek. Nah, di sini nilai maksimum itu 90. Dapat dilihat dari sini yang memang benar, ternyata nilai maksimum itu 90. Lalu saya akan mencari nilai minimum menggunakan rumus min. Lalu blok semua nilai, lalu tekan enter. Nah, di sini untuk mencari jumlah mahasiswa, di sini saya menggunakan rumus count. Di sini bebas ya, akan ngeblok mana aja. Di sini saya akan ngeblok yang nim saja. Otomatis jumlah mahasiswanya itu terdapat 5, dan ternyata memang benar 5 setelah dicek. Nah, di sini itu terdapat predikat. Nah, dalam keterangan ini nilai 90 sampai 100 itu mendapatkan predikat A, 80 sampai 89 itu predikatnya itu B, 61 sampai 79 nilainya itu C, dan dari 0 sampai 60 nilai itu mendapat nilai D. Nah, di sini saya menggunakan rumus if. Nah, di sini mana yang akan dicek? Nah, yang ini dulu. Lihat dari keterangan pertama itu 90 sampai 100 bahwa nilainya itu A. Jadi C2 lebih besar sama dengan dari
90. Akan mencetak predikat A. Lalu if ini lagi lebih besar sama dengan dari 80. Predikatnya itu akan D. Lalu if sekarang ini yang bagian predikat yang C itu C2 lebih besar sama dengan dari 61. Akan mencetak C. Nah, selain dari ini kan ini 0 sampai 60, langsung aja masukin D karena tidak ada opsi lain lagi selain yang ini. Tekan enter, otomatis predikat itu terdapat pada bagian kolom D yang telah saya masukkan rumus seperti ini, if menggunakan rumus if. Lalu tinggal biasa ke bawah, nilainya keluar semua. Sekian dari saya.